والنور طاعة من به بذكره عذبه مجدانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفضل به فرحانا هو عجل والرضا متسما بحبل الله من أنشانا وتشرح أنوار من كيل متى كنت نبيا قال بين الطراب وبين ماء فاستفيد من غفلة عز وقد يقضانا وقل إذا أصر ربي لم يزل يذكرني بين الخيار مصانا لم تنفرد شعبتين إلا أنا في خيرها فالدور رضيانا فأنا خيار خيار قد خرجت من نكاح الإله صانا فما بلغت مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق والعرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر إلى مروته بالكل بين لنا تبيانا أولئك سبق الذين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتسبحون أعوانا وبشروا أقوامهم للمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير المقدس يمشون تحت لواء من نادانا يعلم الإسلام أول شافع ومشافع أنا صرت لا أتوانا حتى إذا ترفع وترفع توكل يسمع لقولك نجم فضلك بانا ولواء بالله جل بيده ولا أولا آخرا الإيمانا وأفرغ الخلق على الله أنا فلمن أبى الله منه هنانا ولسوف يعطيك قدر الذي معطيت قصرا عطاه رهانا بالله للرب محمد كلمة الرفع قلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والكسر بيدي الجود العليم بفضل أهل الوفاء والكسر بيدي أهل الصفاء وبيجود العليم بفضل أهل الوفاء
ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman dan Islam sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri kuliah duha yang mana pada hari ini telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Asgab LCMA yang nantinya akan menyampaikan materi kitab Syama'il Muhammadiyah. Salawat dengan salam tak lupa juga marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para teman-teman jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan materi kuliah duha bersama Mukarram Habib Ahmad Ghazali Asgab, marilah sama-sama kita mulai dengan bacaan Fatihah. Kita hadirkan niat yang baik, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, dan dengan amal tersebut kita ikhlas. Dengan ikhlas kita meri'ati Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, kepada teman-teman silakan untuk maju ke depan lagi, maju agak di rapat dengan ke depan, jangan terlalu nempel dengan sutra hijau itu, maju supaya kita tidak ngantuk. Yang ujung maju, Zaki maju. Kepada Mukarram Habib Ahmad Ghazali Asgab kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Rekan-rekan para anggota Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali marilah dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah yang alhamdulillah masih terus dengan rahmatnya dan kasih sayangnya melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan khususnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kegiatan kuliah duha yang diadakan oleh Irma Masjid Agung Palembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah membersihkan hati kita, menghilangkan kemaksiatan dan dosa dari diri kita, dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, pertama-tama di sini sudah jam 10:30, jadi waktu kita tidak banyak, dan tampaknya memang hari ini juga ada wajah-wajah yang baru mungkin ya, atau baru muncul sebenarnya. Daftarnya sudah lama tapi baru keluar lagi ya. Tidak apa-apa lah daripada tidak sama sekali ya. Jadi paling tidak
dengan kita sebagai anggota IRMA itu ada sebuah keterikatan ya. Jadi kamu pas waktu lagi kosong mampirlah ke sini ya, enggak usah malu-malu ya. Ini IRMA milik kita, kita yang membesarkannya bersama. Tadi disampaikan ya oleh pembawa acara tadi sebelum acara mulai, suruh maju ya, yaitu penting juga. Ini bagian dari adab kita dalam menuntut ilmu ya. Semakin dekat kepada sumber maka semakin baik ya. Kemudian juga di belakang kita ini ada makhluk lain, di belakang kita ini ada makhluk lain ya. Jadi harus hati-hati. Jadi makanya kalau dalam sholat itu ya, sholat berjamaah, saf pertama yang terbaik, saf laki-laki itu yang terdepan, saf berikutnya yang tengah-tengah itu saf anak-anak, yang belakang itu saf perempuan ya. Semakin kita posisinya jauh dari kaum perempuan semakin baik ya, karena setan itu ada di mana-mana ya. Dan kita ini punya apa ya, punya semacam gelombang-gelombang magnetik kemaksiatan dan syahwat yang melingkupi setiap hati-hati manusia ya. Semakin dekat gelombang itu ya kepada pasangannya, semakin akan meletup-letup, akan bangkit ya. Pasti beda duduk di depan sama duduk belakang. Belakang kakin sapo gitu-gitu ya. Nah pasti kan merasa duduknya lebih tegak dikit, apalagi kalau dak kate apa namanya tabir ya. Itu yang buat setan ya. Itu yang buat setan. Jadi setan itu berusaha untuk mengaktifkan gelombang tadi. Dari belakang juga ada itu gelombangnya ya. Ya kalau ilmu kimia itu kan apa namanya atom itu ya, ada pasangannya ya. Kita ini juga ada pasangannya ya. Kalau atom itu apa ada apa proton ya, proton dan neutron ya. Nah itu jadi apa namanya ya, pokoknya ya harus bersatu itulah. Maka hati-hati, karena kita belum boleh itu disambung itu gelombang itu, kecuali mulai akad, nah baru boleh ya. Jadi sekarang ini masih belum, maka jauh-jauh ya, jangan mendekat karena mengganggu konsentrasi kita. Langsung saja, kita masih dalam pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang membahas tentang keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kitab ini membahas tentang kebiasaan-kebiasaan pribadi dari Nabi ya, mengupas tentang keseharian hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih dalam bab yang sama dengan bab sebelumnya, bab bulan lalu, kajian bulan lalu, yaitu berkaitan dengan majaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis atau cerita-cerita yang menggambarkan tentang kehidupan Nabi ya. Dan dalam hadis dan cerita itu semua kisahnya berkaitan dengan kehidupan Nabi yang sangat sederhana ya, jauh dari gemerlap, jauh dari foya-foya ya, bahkan bisa dikatakan jauh dari kecukupan ya. Nah ini menjadi contoh bagi kita semua untuk kita ambil pelajaran. Seorang nabi yang paling mulia, makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang lebih memilih keadaan seperti itu. Nabi itu menjadi orang yang kurang dalam sisi ekonomi itu bukan terpaksa seperti kita. Kita ini cekak, ndak katik duit ya, itu pilihan. Buktinya kalau kita ada kesempatan dapat duit yang banyak, nah kita ambil juga. Berarti kan itu keadaan memang kita ini miskin bukan terpaksa. Kita ini miskin terpaksa.
Kalau Nabi Muhammad SAW itu beliau keadaannya miskin karena pilihan. Kalau beliau mau, beliau bisa kaya. Kita baca tidak baca milih gitu kan? Memang kita terpaksa, miskin ini terpaksa gitu. Ya, nah itu bedanya kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau itu miskinnya itu milih gitu. Subhanallah. Maka bisa jadi pelajaran bagi kita. Kita yang terpaksa ini supaya lihat itu loh, Nabi saja miskin, miskinnya atas pilihan beliau. Kalau beliau mau jadi kaya gampang, ya. Tapi kalau kita ini miskinnya adalah miskin yang terpaksa miskin kita. Ya. Kalau suruh ada pilihan kaya pasti rebutan kita jadi orang kaya. Ya. Nah jadi ini adalah supaya kita menjadi lebih mawas diri bagaimanapun kehidupan kita, maka Rasulullah SAW itu adalah contoh terbaik bagi kita. Kita akan baca hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin bisanadin muttasilin ilaihi ila an qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Rauh bin Aslam Abu Hatim Al-Basri qala haddatsana Hammad bin Salamah qala anba'ana Thabitun an Anasin qala. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, ya. Ini sahabat ini istimewa. Saya sering berulang-ulang cerita di Irma ini, ya. Mungkin ada kita yang sudah dengar, ada yang belum. Anas ini adalah seorang anak yang ketika Nabi hijrah, beliau itu di bahasa kita mungkin diserahkan, ya, dipasrahkan kepada Nabi untuk menjadi pelayan Nabi, dipasrahkan oleh ibunya, ya, diwakafkan untuk khidmah kepada Nabi. Jadi urusan-urusan kecil Anas ini yang mengurus, ngambil air, pergi ke mana, ya, urusan-urusan kecil itu Anas tanggung jawabnya sampai Rasulullah wafat. Jadi Anas bin Malik ini 10 tahun dengan Nabi. Banyak cerita tentang Nabi diriwayatkan oleh Anas. Nah, ketika ibunya dulu itu menyerahkan Anas kepada Rasulullah SAW, ibunya itu minta kepada Nabi agar mendoakan Anas, anaknya tersebut. Lalu didoakan oleh Nabi, didoakan keberkahan pada harta dan pada keluarga. Ya, Allahumma barik lahu fi malihi wa fi ahlihi. Allah, ya Allah, berkahilah Anas ini dalam hartanya dan dalam keluarganya. Dan doa Nabi mustajab, langsung terjadi. Anas itu sahabat Nabi yang kaya raya, ya. Sampai-sampai diceritakan para ulama, beliau itu punya kebun kurma, panennya setahun 2 kali. Padahal kurma itu umumnya, normalnya itu setahun sekali, pas musim panas itu baru panen. Tapi Anas ini, ya, nggak peduli musim, pokoknya setahun bisa 2 kali panennya. Jadi banyak hartanya, ya, banyak hartanya. Anas juga anaknya banyak. Anas pernah cerita, ya, kedua tanganku ini, kata Anas, pernah aku pakai untuk menggali kubur, 125 anakku. Tangan Anas pernah untuk gali kubur 125. Jadi ada yang meninggal dari anaknya Anas itu berapa? 125 yang meninggal. Yang hidup berapa? Lebih banyak lagi tentu saja. Ya, bayangkanlah kalau misalnya anaknya itu 120 saja lah. Ya, bukan yang hidup. Pokoknya semuanya yang hidup, semua yang mati 120. Berarti kira-kira berapa lah ibunya itu? Ibunya minimal 4, ya. Kalau 4 ibunya, berarti satu ibu punya anak berapa? 30. Mati. Beda dengan istri zaman sekarang, ya. Baru 2 minta KB, ya. Repot sekarang ini memang. Tuh Anas tuh, istrinya itu minimal itu 30, ya. Kalau misalnya sekali lahir kembar saja, kembar, berarti kan melahirkan kan 15 kali.
Ya, lahirkan 15 kali. Bayangkanlah, Masya Allah, ya, luar biasa. Inilah berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anas bercerita, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahad. Aku sungguh, ini Rasulullah cerita, sungguh aku itu adalah orang yang paling diberi ketakutan yang paling besar, ya, ketakutan kepada Allah. Maksudnya Rasulullah itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang paling diberikan kesusahan, penderitaan yang membuat beliau itu takut, yang paling takut karena membela Allah. Maksudnya itu beliau dalam hidupnya itu mendapatkan ancaman, mendapatkan penganiayaan, mau dibunuh, ya. Jadi membuat hidupnya itu takut, dan yang paling merasakan ketakutan yang paling besar karena membela agama Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad ukhiftu fillah. Aku ini mendapatkan ketakutan, mendapatkan ancaman yang membuatku diriku takut, ya, yang paling paling besar dibanding yang lain. Wa ma yukhafu ahad, dan tidak ada yang lebih diberikan ketakutan melebihi beliau itu. Wal qad udhitu lillah, dan aku udhitu, disakiti karena Allah. Wa ma yu'dha ahad, dan tidak ada yang lebih disakiti ketimbang diriku. Jadi beliau itu yang paling banyak diberikan ketakutan, paling banyak disakiti. Hidupnya penuh dengan berbagai macam ujian. Itu contoh. Jadi bagi kita, Beb, aku ini kemarin bulan lalu motor hilang, bulan ini di PHK, susahnya hidup zaman Covid ini. Gak usah nyalakan Covid, ya. Rezeki ya begitu, itulah rezeki, ya. Rezeki itu Allah yang ngatur. Masa susah, masa senang Allah yang ngatur, ya. Allah semua yang ngatur. Jadi kalau ada sesuatu yang susah, Rasulullah itu lebih susah dari kita. Alhamdulillah kita cuma susah dalam ekonomi. Rasulullah bukan hanya masalah ekonomi, masalah keamanan dirinya saja beliau terancam. Orang yang hidup begitu itu susah. Makanya dua nikmat itulah, nikmat ekonomi, harta, dan nikmat kekayaan, itu merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Kita ini yang namanya merdeka itu adalah karena kita ini diberikan ketenangan. Orang merdeka itu artinya dia ketakutannya hilang. Seharusnya seperti itu orang merdeka itu, ya, tidak ada ketakutan lagi. Maka itu bagian dari nikmat sebuah bangsa, adanya keamanan, adanya rezeki, ya, ada keamanan, ada rezeki. Rasulullah itu paling susah kehidupannya, tapi beliau tidak pernah mengeluh, ya. Dan kita usahakan jangan mengeluh. Pasti dalam setiap kesusahan itu ada kebaikan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kebaikan. Ayatnya diulang 2 kali. Inna ma'al usri inna ma'al usri yusra, ya. Inna ma'al usri yusra, ya. Yang fa-nya itu yang kedua, ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, ya. Diulang 2 kali ayat itu. Setiap bersama, setiap ada kesusahan selalu ada kebaikan. Setiap ada kesusahan ada kebaikan, ya. Kata para ulama di sini kebaikan disebut 2 kali, kesusahan disebut 2 kali dalam 2 ayat tadi, ya. Sesungguhnya bersama innamal usri, bersama kesusahan, fa innamal usri yusra, yusra itu kebaikan, kemudahan. Lalu diulang lagi, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Kata para ulama, ya, di sini kesusahannya disebutnya 2 kali, kebaikannya juga 2 kali, ya. Tetapi kita lihat pada kata kebaikan al-usri, fa inna ma'al usri, kata al-usri itu kan kesusahan, itu pakai alif lam, ada alnya. Pada ayat pertama ada alnya, pada ayat kedua ada alnya. Nah, kalau 2 kata berulang berdekatan begitu sama-sama pakai al,
itu maka maknanya sebenarnya dia cuma satu. Jadi yang kedua itu sebenarnya hakikat yang kesusahan yang pertama. Ya, meskipun disebut dua kali, sebenarnya dia hakikatnya cuma satu. Tapi yang yusra itu tidak pakai al, diulang dua kali. Dalam bahasa Arab kaidahnya juga mengatakan kalau dia tidak pakai alif lam maka dia itu dua hal yang berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, hei manusia, sesungguhnya kebaikan itu dibandingkan dengan kesusahan itu jauh lebih banyak. Kamu dapat kesusahan sekali tapi akan dibalas kebaikannya dua kali. Jadi jangan kita terlalu sedih. Itu janji dari Allah. Cuma kita perlu meyakinkan diri kita saja. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh Rasulullah, susah hidupnya, tapi beliau tenang karena akan dibalas kebaikan oleh Allah. Walaqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yaumin. Walaqad atat alayya, sungguh telah lewat, telah datang kepadaku. Maksudnya pernah aku rasakan dulu. 30, maksudnya 30 hari. Maksud beliau, saya pernah merasakan 30 hari berturut-turut. Ditegaskan kemudian dalam kalimat selanjutnya, min baini yaumin wa lailatin, dari satu hari dan satu malamnya. Jadi terus 24 jam selama 30 hari. Mali wali bilalin, sementara aku tidak punya apa-apa. Wali bilalin, juga Bilal gak punya apa-apa. Kenapa Bilal disebut? Ketika itu Bilal memang sedang hidup bersama Nabi. Pokoknya ikut Nabi kemana-mana lah. Ya, Nabi makan, Bilal makan. Nabi nggak makan, Bilal juga nggak makan. Makanya Bilal diceritakan ketika itu, saya pernah merasakan dulu 30 hari. Ya, tiap hari saya sama Bilal bersama-sama. Ya, tidak punya apa-apa, tidak punya ta'amun ya'kaluhu dzu kabid, tidak punya makanan yang pantas dimakan seekor hewan. Manusia ini hewan sebenarnya, tapi kita punya logika ya yang sehat. Ya, itu yang membedakan. Tapi kita sama kambing sama sapi juga sama. Ya, sapi kakinya 2, kita kaki 2, sapi punya tangan 2, kita tangan 2, punya kepala. Kok buntut juga kita punya buntut. Jadi nggak ada beda kita ini dengan hewan. Ya. Cuma kita punya diberikan kelebihan yaitu logika iman. Jadi kata Rasulullah, saya 30 hari berturut-turut bersama Bilal nggak punya makanan yang pantas dimakan seekor dzu kabidin radbin, yang dimakan oleh seekor yang pantas dimakan oleh seekor hewan. Untuk manusia nggak pantas. Illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal, kecuali ada sedikit saja makanan. Saking sedikitnya itu kalau diletakkan di ketiaknya Bilal itu masuk. Saking sedikitnya. Ya, kalau ini taruh di sini kan nggak cukup. Ya, istilahnya dikit banget lah apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan Bilal itu. 30 hari. Ya, 30 hari. Ini 30 hari ini gambaran umum saja. Rasulullah dalam hidup-hidup yang lain akan disebutkan. Ya, beliau nggak pernah makan yang pakai daging sama roti, kan makanan pokoknya dulu roti, nggak pernah makan enak-enak, nggak pernah. Ya, jadi ini gambaran kembali hadirin. Ya, kalau problem kita dalam hidup itu adalah makanan, ekonomi, nih Rasulullah lihat. Kalau problem kita itu ketakutan dalam membela agama Allah, dalam melaksanakan syariat Allah, tuh contoh Rasulullah, lihat. Ya, kalau kita punya problem apa-apa, lihat Rasulullah. Semua hal yang kita hadapi di dunia ini bisa kita lihat dari Rasulullah. Itu cermin utama untuk melihat semua keadaan manusia. Kamu punya problem apa sih? Gak punya duit? Rasulullah pernah lebih banyak sering gak punya duit dari kamu. Suami istri ribut sama istri suaminya ribut, Rasulullah juga pernah ribut. Lihat bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan persoalan keluarga. Ya? Rasulullah nggak disukai tetangga, jelas itu orang-orang kafir nggak senang sama beliau. Bagaimana beliau menyikapinya? Semua kita bisa lihat apapun yang kita hadapi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita ingin cari ya jawaban untuk problem-problem kehidupan kita, dalamilah kehidupan Nabi. Insya Allah semua ada jawabannya di situ. Apapun yang kalian punya masalah ada.
Ya, ada masalahnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Qala, ini saya agak baca cepat ya karena sebentar lagi sudah mau zuhur. Kita mudah-mudahan bisa selesai ini. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala anba'ana Affan bin Muslim qala haddatsana Abam bin Yazid al-Attar qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik. Ini perawi hadisnya Anas lagi. Sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini cerita Anas lagi. Anas ini pelayan Nabi, yang nyiapin minum, yang nyiapin makan Nabi. Apa kata Anas? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami indahu, tidak pernah berkumpul di hadapan beliau itu ghadaun wala asya'un, baik makan siang maupun makan malam. Biasanya makan siang makan malam itu makan berat, ya. Tidak pernah Rasulullah merasakan makan berat baik siang maupun malam. Min khubzin walahmin, berkumpul jadi satu, ada rotinya, ada dagingnya, nggak pernah. Bahasa kita, nggak pernah makan nasi sama rendang, nggak pernah pakai daging. Terus makannya apa? Ya sudah, kalau ada roti kadang-kadang dicecel ya sama kurma, dimakan sama kurma atau sama minyak zaitun atau sama cuka. Kalian pernah makan? Bukan cuko gitu, itu cuka putih ya, cuka makanan itu ya. Ambil roti coba dicecel di cuka, makan. Ya itu Rasulullah begitu. Wih, Masya Allah. Iya memang Masya Allah Rasulullah. Tidak pernah beliau makan roti sama daging illa ala dhofaf, kecuali dalam hidangan dhofaf. Dhofaf itu yang banyak tangan. Maksudnya kecuali kalau ada tamu atau beliau diundang banyak orang, beliau makan enak. Tapi kalau di rumahnya nggak pernah. Jadi jangan kita merasa aduh susah, kita ini nggak makan, udah 1 minggu nggak makan daging. Baru seminggu nggak makan daging. Ya cobalah seminggu nggak makan daging. Ya. Itu. Jadi ini kehidupan Nabi. Coba kita bayangkan, khususnya bagi kita yang sudah berkeluarga. Biasanya kalau kita nih, kalian ya, keluarga masih awal baru hidup, wah susah, banyak ini, banyak cobaannya. Ya, sabar, harus sabar. Ya, kaliannya sabar, tetap berusaha bekerja, cari usaha, bagaimanapun jangan diem di rumah. Istrinya juga sabar, mertuanya juga harus sabar. Ya, seperti itu. Supaya hidup kita tenang. Ya, intinya rezeki itu pasti datang. Tidak mungkin rezeki kita ketukar ke tetangga, mustahil. Ya, mustahil. Rezeki kita dikurangi oleh Allah. Untuk apa Allah ngurang-ngurangi rezeki kita? Nggak mungkin. Ya, malah hati-hati kalau rezeki kita terlalu lancar. Ya, hidup kita itu sejalan atau namanya searah dengan jumlah rezeki kita. Kalau rezekinya habis, matilah kita saat itu juga. Kata Nabi, lan tamuta nafsun hatta tastafiya rizqahu. Jiwa ini tidak akan meninggal, tidak akan wafat sampai menerima semua rezekinya. Sudah selesai? Belum. Semua rezekinya sudah dia terima, kita baru meninggal. Jadi kalau misalnya kita ini rezeki, mungkin pernah saya ceritakan belum di sini. Jadi rezeki kita itu misalnya tower air gitu, isinya berapa ribu liter, ya. Kalau pipa dari tower air itu sampai kepada kita, itulah rezeki kita. Kalau misalnya kita punya tower air 10.000 liter, ya, lalu pipanya itu kecil, misalnya 1 inci, 1 inci gede juga deh, agak gede. Jadi banyak rezeki kita, ya. Tapi kalau dihidupin terus, dalam waktu singkat habis itu airnya. Kalau habis ya wafat. Meskipun isinya banyak 10.000 liter, kalau pipanya itu gede, cepat mati kita. Tapi kalau pipanya kecil, pakai selang, pakai sedotan, ya. Coba kalau kita punya tetmon 1000 liter, pipanya sebesar ini, lama nggak habisnya? Lama nggak? Lama. Bayangkan kalau dengan yang 1 inci sebesar begini, cepat mana habis? Cepat yang seperti ini. Yang ini, ya, kaya raya mati muda, belum 30 sudah ditahlil. Yang ini matinya tua. Nah, kamu nak milih apa? Nak milih hidupnya biasa-biasa baik tapi lama, atau nak hidupnya kaya tapi cepat mati? Ya itulah sudah rezeki seperti itu.
Ada orang ya rezekinya itu pipanya ini ya bukan pakai pipet begini. Pakai apa? Pakai selang infus. Pernah lihat selang infus? Tes, berhenti dulu. Tes, berhenti dulu. Itu sehari dapat rezeki, sehari libur. Sehari rezeki, sehari libur. Itu namanya rezeki selang infus. Ya, terima saja, diterima saja. Ya. Kalau itu mungkin ya Allah, Beb, ngapalah aku ini galak ada rezeki, galak ada kate 2 hari begawai, 2 hari libur, 2 hari begawai. Syukur mang, itu syukur. Kalau kamu ini agak rezekinya banyak, mungkin telepon kau itu cuma 10 liter. Jadi 10 liter Allah buat supaya lama, pakailah selang infus. Kalau kau itu pakai pipet, besar dikit baik, seminggu mati. Begitulah kira-kira itu bagian dari itu Allah semua itu, bagian dari hikmah Allah, Allah yang ngatur. Jadi nggak usah mikir masalah rezeki, udah. Yang penting kerja, cari yang halal, selesai. Allah yang ngatur, ya. Nggak usah pening-pening. Sekarang orang minta amalan, Beb, minta ini, Beb, minta itu, dikasih amalan, rezeki banyak, mati dia. Kasihan. Qala Alhamdulillah. Qala ba'duhum huwa dhafaf itu kasratul aini. Qala hadatsana Abdul Muhammad. Qala hadatsana Muhammad bin Ismail ibn Ali ibn Abi Fudayk. Qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b an Muslim bin Jundab an Naufal bin Iyas al-Hudhali. Qala kana Abdurrahman Auf lana jalisan. Suatu hari Abdurrahman bin Aus sedang duduk duduk bersama kami. Wa kana ni'mal jalis. Beliau itu orang yang paling enak kalau kita duduk-duduk ngobrol, ya, ramah dan lain sebagainya. Wa innahun qalaba bina dzatayum. Suatu hari beliau itu pulang lalu mampir tempat kita. Hatta idza dakhalna baitahu, lalu ketika kita masuk ke rumahnya, dakhala faqtasala. Lalu beliau masuk rumah dulu mandi, tsumma kharaja, lalu beliau keluar, ya, nemui tamunya. Wa utina bi safhatin fiha khubzun wa lahmun. Lalu dihidangkanlah di hadapan kami itu, tamu-tamu itu, ya, sebuah hidangan, ada daging dan ada rotinya. Falamma wudi'at baka Abdurrahman. Ketika diletakkan, Abdurrahman melihat hidangan itu nangis. Fakultu ya Aba Muhammad ma yubkik. Lalu kata tamunya, ya, yang menceritakan kisah ini, wahai Aba Muhammad, itu gelarnya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau nangis? Faqala, maka beliau berkata, halaka Rasulullah SAW walam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzis syair. Beliau itu meninggal sementara beliau dan keluarganya tidak pernah kenyang makan dari roti yang terbuat dari jelai, dari bahan roti yang jelek, gandum yang jelek. Fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Dan aku ini memandang kita ini diakhirkan, ya, kecuali dengan sesuatu yang baik untuk kita, ya. Nah, inilah hadis selesai. Hadirin rahimakumullah. Intinya dari semua hadis-hadis yang pernah diceritakan di sini dan apa yang kita dengarkan hari ini menceritakan tentang betapa sederhananya kehidupan Nabi, dan itu tidak menghalangi beliau untuk ibadah, beliau untuk berinovasi, untuk berdakwah dan lain sebagainya. Jadikan beliau sebagai contoh kita dalam kehidupan. Baik, karena waktunya sudah sangat mendekati waktu zuhur, kita langsung tutup saja. Minta bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu dhuhil quluba tuhayjul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusabil qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراطal ladzina. Demikian rekan-rekan sekalian, para anggota IRMA, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kembali saya ingatkan, marilah kita terus semangat dalam berdakwah dan menuntut ilmu, karena masa depan kita ditentukan dengan apa yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah berjemaah pada hari ini, yang pada intinya adalah ketika kita menghadapi semua problem kehidupan, maka bacalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kami selalu mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah yang mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah silakan untuk halaqah pertemuan 5 orang langsung sekali.